2021 udah mau berakhir. Time flies. So, berikut adalah highlights atau kejadian-kejadian besar, kejadian-kejadian penting yang terjadi di Amerika sepanjang tahun 2021. Akhir 2020 itu kan ada pemilihan presiden ya di Amerika. Jadi awal 2021 itu situasi politik di Amerika itu sedang memanas, guys. Terjadi kericuhan politik di mana-mana. Lumayan serem sih kalau diingat-ingat. Jadi pemilihan presiden di akhir tahun 2020 di mana Joe Biden keluar sebagai pemenangnya itu berbuntut kericuhan di tanggal 6 Januari. Jadi tanggal 6 Januari 2021, pendukung Presiden Trump menyerang gedung Capitol di Washington DC. Jadi gedung Capitol ini kayak gedung parlemen lah ya. 5 orang meninggal, setidaknya 60 orang luka-luka, 58 diantaranya adalah polisi. Tanggal 14 Januari, 1 juta vaksin COVID pertama diberikan di negara bagian Texas. Tanggal 20 Januari, Presiden Biden dilantik menjadi Presiden Amerika yang ke-46 dan Wakil Presiden Kamala Harris menjadi Wakil Presiden Amerika yang ke-49. Tanggal 2 Februari, CEO Amazon, Jeff Bezos, mundur dari jabatannya setelah 26 tahun dan digantikan oleh Andy Jassy. Jadi Andy Jassy sekarang CEO Amazon yang baru. Tanggal 7 Februari, tim American Football Tampa Bay Buccaneers memenangkan Super Bowl. Tampa Bay ini adalah nama kota di negara bagian Florida dan nama timnya itu adalah Buccaneers. Jadi tanggal 7 Februari itu mereka memenangkan Super Bowl. Buat kalian yang nggak tahu, Super Bowl itu adalah semacam World Cup-nya American Football gitu guys. Jadi it's a big deal gitu di Amerika. American football itu big deal banget di Amerika. Jadi kalau ada tim yang menang Super Bowl itu pasti akan selalu dicatat dalam sejarah. Tanggal 13 sampai 17 Februari terjadi badai salju yang dahsyat di area Amerika Utara, Selatan, Tengah, dan Timur yang menewaskan 56 orang. Dan menyebabkan lebih dari 9 juta aliran listrik mati di lebih dari 13 negara bagian. Aku ingat yang lumayan fatal waktu itu Texas ya. Padahal Texas itu jarang banget bersalju, tapi Februari kemarin itu mereka turun salju dan dampaknya gede banget. Banjir di mana-mana, listrik mati di mana-mana. It was awful. Tanggal 25 Februari, Gubernur New York, Andrew Cuomo, mendapatkan tuduhan pelecehan seksual dari ajudannya. Karena Andrew Cuomo waktu itu sedang populer-populernya gitu. Karena kan New York kan sempat menjadi epicenter COVID kan. Tahun 2020 kan. Jadi Cuomo ini hampir tiap hari dia nongol di TV untuk ngasih laporan mengenai COVID gitu. Jadi dia lagi populer-populernya waktu itu tiba-tiba ada tuduhan pelecehan seksual. Jadi beritanya cukup heboh. Tanggal 16 Maret. Nah ini nih. Ini yang aku juga masih ingat banget. Terjadi penembakan massal di 3 lokasi spa di Atlanta, Georgia. Kalian mungkin juga masih ingat ya. Waktu itu terjadi banyak sekali kejadian diskriminasi terhadap orang-orang Asia. Dan penembakan di spa ini korbannya 8 orang tewas, 6 orang diantaranya adalah perempuan Asia. Jadi kejadian ini pada waktu itu menjadi puncak kejadian yang bikin orang-orang marah. Jadi sepanjang bulan Maret itu banyak terjadi demo, protes di mana-mana untuk Stop Asian Hate. Tanggal 22 Maret, another mass shooting di sebuah supermarket di kota Boulder, Colorado yang menewaskan 10 orang. Kejadian ini menyebabkan diubahnya hukum kepemilikan senjata di Colorado. And then tanggal 31 Maret, mass shooting lagi di sebuah gedung perkantoran di kota Orange, California. 4 orang tewas, 5 orang luka-luka. Tanggal 11 April, Daunte Wright, seorang warga Amerika berkulit hitam, tewas ditembak oleh seorang polisi karena menerobos lampu merah. Kejadiannya di kota Minnesota, dan ini memicu terjadinya protes besar-besaran. Karena kan tahun sebelumnya kan ada kejadian George Floyd ya. Kejadian Daunte Wright ini memicu demo besar-besaran di mana-mana. Protes terhadap kebrutalan polisi. Dan terjadi kericuhan di berbagai kota bahkan di negara bagian lain selain Minnesota. 15 April penembakan massal lagi. Di sebuah fasilitas FedEx. 9 orang tewas termasuk pelakunya. 7 orang luka-luka.
Tanggal 7 Mei, sistem saluran pipa minyak terbesar di Amerika itu dihack, guys. Menyebabkan beberapa negara bagian kehabisan stok minyak, bahan bakar ya, seperti bensin dan diesel, karena pipanya macet. Jadi mereka kehabisan stok bensin dan diesel sampai beberapa hari gitu. Gila kan ya? Dan hackernya ini minta tebusan, jumlahnya itu 4,4 juta dolar dan dikasih ya. Debak. Tanggal 9 Mei, penembakan lagi. Kali ini di sebuah pesta ulang tahun di Colorado Springs. Menewaskan 7 orang termasuk pelaku yang bunuh diri di lokasi. Jadi pelakunya ini adalah mantan pacar dari yang punya pesta ulang tahun. Jadi mereka putus, terus si cowoknya ini nggak diundang gitu kan, terus dia marah. Oh my god, that's so crazy. Tanggal 26 Mei, mass shooting lagi di San Jose, California di sebuah stasiun angkutan umum. 10 orang tewas. Tanggal 31 Mei, sebuah pesawat kecil jatuh di Nashville. Setidaknya 7 orang tewas, termasuk aktor Tarzan zaman dulu, Joe Lara. Tanggal 5 Juni, Department of Justice mengumumkan bahwa lebih dari 465 orang yang terlibat dalam penyerangan gedung Capitol tanggal 6 Januari sudah ditahan. Tanggal 20 Juni, 13 orang tewas dalam musibah angin puting beliung atau hurricane di Alabama. Tanggal 24 Juni, sebuah gedung kondominium 12 lantai di Florida runtuh. 98 orang tewas. Tanggal 25 Juni, Derek Chauvin yang nembak George Floyd tahun 2020, ingat kan? Tanggal 25 Juni lalu, akhirnya dia dijatuhi vonis hukuman penjara 22,5 tahun. Wanna come up here? You got food on your face. Tanggal 9 Juli, Illinois menjadi negara bagian pertama di Amerika yang memasukkan sejarah Asian American ke dalam kurikulum sekolah. Tanggal 20 Juli, Jeff Bezos, mantan CEO Amazon, berhasil meluncurkan roket Blue Origin di Texas. Jadi roketnya waktu itu cuma terbang ya. Pokoknya roketnya itu meluncur selama beberapa menit aja, kemudian mendarat kembali ke bumi. Jadi waktu itu beritanya cukup heboh ini. Pro dan kontra gitu seperti biasa. Tanggal 23 Juli sampai 8 Agustus, Amerika bergabung dalam Olimpiade Tokyo dan membawa pulang 39 medali emas, 41 medali perak, dan 33 perunggu. Tanggal 14 Agustus, Presiden Biden mengizinkan 5.000 tentara Amerika untuk dikerahkan ke Afghanistan pada saat Taliban menguasai hampir semua kota besar di Afghanistan. Tanggal 24 Agustus, Gubernur New York Andrew Cuomo akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya menyusul tuduhan pelecehan seksual tadi ya. Akhirnya dia resign guys, tanggal 24 Agustus. Tanggal 30 Agustus, Amerika menarik 2.500 bala tentara dari Afghanistan. Tanggal 2 September, lebih dari 45 orang tewas di New York karena musibah Hurricane Ida. Jadi Hurricane Ida ini angin puting ya, angin puting beliung ya, yang mematikan guys. Jadi waktu itu hurricane ini menyebabkan banjir besar di mana-mana di daerah timur laut sampai selatan Amerika. Kemudian tanggal 14 September terjadi recall election di California, di mana sebagian orang di California menginginkan Gubernur Gavin Newsom, Gubernur California ya, untuk diturunkan dari jabatannya. Kemudian diadakan vote tanggal 14 September ini untuk melihat apakah lebih banyak yang menginginkan Gubernur Newsom untuk tetap menjabat atau turun dari jabatannya gitu guys. Tapi ternyata hasil vote-nya lebih banyak yang menginginkan dia untuk tetap menjabat. Jadi recall-nya nggak jadi karena lebih banyak yang suka dia lah ya daripada yang nggak suka gitu. Dan ini heboh banget beritanya waktu itu karena aku tinggal di California ya. Jadi aku masih ingat waktu itu di mana-mana di jalan-jalan itu banyak kayak spanduk-spanduk atau bahkan orang-orang yang bawa sign gitu di pinggir-pinggir jalan yang menginginkan Gubernur Newsom itu untuk turun gitu. Tapi sampai sekarang akhirnya
Gavin Newsom tetap menjabat sebagai gubernur California. Kemudian tanggal 19 September, polisi menemukan mayat Gabby Petito, seorang YouTuber yang mempublikasikan perjalanan daratnya, road trip, dia dengan kekasihnya keliling Amerika, guys. Jadi mereka bikin vlog gitu lah ya. Tapi kemudian Gabby ini tiba-tiba menghilang secara misterius. Dan mayatnya ditemukan tanggal 19 September ini. Pacarnya, Brian Laundrie, waktu itu menjadi tersangka utama meninggalnya Gabby. Terus dia dicari, nggak ketemu-ketemu ini si Brian ini. Ternyata tanggal 20 Oktober itu mayatnya si Brian ini ditemukan di kayak hutan gitu karena bunuh diri. Kalau kalian ngikutin beritanya itu lumayan bikin merinding sih. Jadi kayak toxic relationship berakhir maut gitu. Lalu tanggal 30 September, Britney is free. Akhirnya Free Britney berhasil. Akhirnya Britney Spears bebas dari conservatorship ayahnya. Kemudian tanggal 5 Oktober, Microsoft launching Windows 11. Tanggal 21 Oktober terjadi insiden penembakan di lokasi film Rust. Jadi kejadiannya itu secara tidak sengaja ya oleh aktor Alec Baldwin. Jadi Alec Baldwin ini jadi produsernya gitu di dalam film itu. Kemudian dia tuh nggak sengaja nyobain senjata yang menjadi prop untuk film tersebut gitu. Dan nggak sengaja dia menembak salah satu aktrisnya yaitu Halyna Hutchins dan melukai sutradaranya Joel Souza. Jadi senjata apinya itu beneran guys, cuman sebenarnya itu untuk prop gitu loh. That's crazy ya, jadi dia nyoba terus ketembak beneran gitu loh. Oh my god, that is so insane. Jadi yang aktrisnya ini tewas akhirnya, sutradaranya luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Oh my god, that's insane. Kebayang gak sih kamu gak sengaja nyobain senjata tiba-tiba ketembak beneran dan meninggal gitu loh. Tanggal 28 Oktober, Facebook Inc. di-rebrand menjadi Meta Platforms. Tanggal 5 November, konser Travis Scott di Astro World Festival di Texas memakan korban, menewaskan 10 orang, dan 300 orang luka-luka. Tanggal 8 November, international travel dibuka kembali. Tanggal 30 November, terjadi penembakan massal lagi di sebuah sekolah, Oxford High School di Michigan, menewaskan 4 orang murid. Jadi pelakunya adalah salah satu murid di sekolah tersebut, guys. Tanggal 1 Desember, CDC melaporkan kasus Omicron pertama. Tanggal 10 Desember, terjadi lagi musibah angin puting beliung, tornado, yang mematikan di area selatan dan tengah Amerika, menewaskan setidaknya 94 orang. Jadi tornadonya itu pergerakannya itu berawal dari Arkansas, terus dia bergerak menuju Missouri, terus ke Illinois, ke Tennessee, dan Kentucky. Semoga tahun 2002 membawa kebahagiaan buat kita semua, makin sukses, makin sehat, makin happy ya. Pokoknya yang baik-baik untuk tahun 2022. Selamat tahun baru semuanya, sampai ketemu tahun depan.